Mengenal muadzin legenda Masjid Al-Aqsa. Bani Al-Qasas, keluarga yang bertugas menjadi muadzin di kompleks suci Masjid Al-Aqsa selama 5 abad hingga kini. Kilauan cahaya fajar sodik menyinari kubah Masjid Dome of the Rock, Qubatus Sakhrah di kota Al-Quds kuno Palestina. Muslim Palestina yang sudah sejak dini hari beriktikaf di Masjidil Aqsa pun bersiap untuk mendengar suara adzan melegenda dari muadzin bernama Faros Al-Qasas. Muadzin legenda yang menjalankan tugas mulia menyerukan adzan di Masjidil Aqsa secara turun-temurun dari nenek moyangnya di keluarga Al-Qasas selama lebih dari 5 abad lamanya. Suara adzan yang merdu dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, mengajak semuanya untuk mengagungkan Allah dalam sholat, menggetarkan hati dan mengetuk keimanan. Suara meliuk dan nada adzan yang merasuk ke dalam jiwa, kemudian diikuti suara-suara adzan dari masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa, masjid-masjid kecil di seantero kota Al-Quds kuno. Seolah-olah mereka berada di satu lembah, menggema suara adzan bersahutan. Setiap harinya kota Al-Quds kuno yang didiami oleh 3 agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi ini selalu diayomi oleh alunan adzan dan kedamaian Islam. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang sangat suci dan merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadap ke sana dalam setiap sholatnya selama 17 bulan. Dari sanalah pula Nabi Muhammad SAW menjalani sebuah peristiwa hebat, yaitu Isra Mi'raj. Keluarga Faros Al-Qasas dikenal sebagai keluarga para muadzin Masjid Al-Aqsa dari generasi ke generasi sejak abad ke-15, bermula ketika kakek moyangnya hijrah dari Hijaz Arab Saudi dan tiba di Al-Quds. Sejak kecil, Faros Al-Qasas selalu mengikuti ayahnya yang juga muadzin Masjid Al-Aqsa. Faros kecil berusaha belajar menjadi muadzin legenda untuk Masjid Al-Aqsa dan belajar bagaimana menilawahkan Al-Quran seperti ayahnya. Faros Al-Qasas kecil belajar di Dar Al-Quranul Karim, lalu melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Anham Al-Sautiyah, Madrasah Nada dan Suara di kota Al-Quds kuno selama 2 tahun. Beliau belajar maqamat musiki dalam macam-macam adzan di sana hingga lulus. Lalu beliau juga mulazamah kepada Syekh Muhammad Al-Misri dari Mesir yang pernah datang ke Al-Quds selama 1 tahun.